Assalamualaikum Sobat Rikuk. Nah, kembali lagi di YouTube channel aku ya. Kali ini aku bakalan nge-share resep donat yang super endul banget ya. Nah, buat kalian yang mau langsung Rikuk ya. Nah, Sobat Rikuk, untuk resep donat kali ini pastinya kita cuma menggunakan dengan bahan-bahan simple dan cara buatnya juga super mudah ya. Pastinya tanpa diulen. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kalian menonton video ini, pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel aku ya. Karena setiap partisipasi dari kalian bakalan bikin channel aku semakin berkembang. Check it out. Siapkan 200 gram tepung terigu dan 1 butir telur, 2 sendok makan gula, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan ragi instan, dan 15 sendok makan air hangat ya. Next, untuk topping, sediakan meses secukupnya, tambahkan choco chip, dan sediakan juga untuk keju parut. Lalu sediakan juga untuk kacang osengnya, siapkan juga untuk gelasnya ya. Next, sisihkan dulu untuk topping dan kembali lagi ke bahan utama. Siapkan 1 mangkuk yang lebih besar. Masukkan air hangat sehangat kuku ya. Masukkan semua. Tambahkan ragi instan. Dan tambahkan juga gulanya ya. Lalu aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Sampai gerindil-gerindil dalam adonan tersebut hilang dan bisa halus ya. Nah, buat kalian yang penasaran ini untuk apa? Ini adalah bahan biang pengembang untuk donat kalian ya. Setelah tercampur merata, siapkan selembar kain dan kalian tutup di atas bagian adonan tadi ya. Tutup hingga rapat supaya bisa mengembang dengan sempurna ya. Nah, untuk waktu penutupannya ini kalian bisa menutupnya 10 menit aja ya. Pastikan kalian menutupnya dengan rapat supaya tidak ada udara yang masuk ya. Nah, Sobat Rikuk, sambil menunggu adonannya mengembang, kita lanjut aja untuk mengocok telurnya ya. Nah, ini kita kocok lepas aja. Tujuannya adalah supaya jika nanti kita tuangkan ke dalam adonan biangnya tadi, tidak ada bau telur ya, karena sudah kita kocok lepas dan sampai merata ya Sobat Rikuk. Oh ya Sobat Rikuk, jika kalian sudah selesai mengocok telurnya sampai benar-benar tercampur, selanjutnya kalian bisa mencairkan mentega tadi ya. Setelah 10 menit kalian bisa membuka adonan biang tadi ya. Nah, ini untuk nampaknya ini sudah bergelembung ya. Berarti tandanya ini sudah mengembang dan raginya masih aktif. Selanjutnya masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Masukkan semuanya sampai habis. Selanjutnya kocok terlebih dahulu sampai semuanya tercampur merata ya. Selanjutnya masukkan mentega yang sudah kita cairkan. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata ya. Nah, Sobat Rikuk, jika sudah, kalian bisa memasukkan tepungnya semuanya ataupun masukkan sedikit demi sedikit ya. Lalu aduk lagi semua adonannya perlahan-lahan ya. Aduk terus sampai adonannya tercampur merata. Karena donat yang kita buat ini tanpa ulen, kalian cuma mengaduk-ngaduknya saja ya, sampai semuanya tercampur merata dan meresap ke tepungnya ya. Tips untuk kali ini, kalian bisa mengaduk adonan ini menggunakan spatula dengan cara membolak-baliknya ya. Aduk bolak-balik dan tekan perlahan-lahan hingga semuanya tercampur merata ya Sobat Rikuk. Oh ya Sobat Rikuk, sekali lagi aku mau ngingetin kalian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel aku ya. Karena setiap partisipasi dari kalian bakalan bikin channel YouTube aku makin berkembang ya. Jika kira-kira adonan yang kita aduk tadi sudah rata, selanjutnya kita cuci tangan hingga bersih dan kita ratakan sedikit lagi ya dengan menggunakan tangan.
Lalu kita rolling berbentuk bulat seperti ini ya bun. Rolling sampai permukaannya halus dan rapi ya. Nah, jika sudah, masukkan kembali ke dalam mangkuk dan kalian istirahatkan lagi sekitar 20 menit ya, hingga adonannya mengembang hingga 2 kali lipat ya. Jika kira-kira kalian sudah mengistirahatkannya hingga 20 menit, nah hasilnya bakalan mengembang 2 kali lipat ya. Sisihkan adonan terlebih dahulu, lalu kalian bisa melapisi meja dengan alas pengadon ya. Selanjutnya, beri sedikit tepung di bagian alas pengadonnya ya, supaya tidak lengket saat kita membagi adonan nanti. Lalu, bagi adonan sama rata, kalian juga boleh menggunakan timbangan ya. Nah, aku membaginya menjadi 30 gram. Nah, kalau kalian tidak punya timbangan, kalian bisa membagi secukupnya saja ya, dengan menggunakan ukuran yang sama untuk semua adonannya ya. Nah, untuk resep ini, kalian bisa menjadikan ini sebagai ide jualan, ataupun bisa kalian santap sendiri ya di rumah. Nah, kali ini aku menggunakan resep ini untuk jualan aku ya, karena ada beberapa pesanan kostumernya. Dengan bahan seadanya dan dengan cara yang sangat simpel sekali, kalian bisa menghasilkan uang ya dengan menggunakan resep ini. Nah, bagi adonan sampai semuanya habis. Nah, Sobat Recook, jika semuanya sudah habis, kalian tinggal merolling adonan yang sudah kalian bagi tadi ya. Nah, kalian bisa merollingnya hingga benar-benar rata supaya tidak terbuka saat kita memipihkannya nanti. Rolling sampai semua adonannya habis dan pastikan kalian mengunci rapat di bagian bawahnya ya, supaya tidak terbuka saat kita memipihkan adonannya nanti. Oh ya Sobat Recook, jika kalian ingin lebih menarik, kalian tinggal mengemasnya menggunakan mika ataupun menggunakan box ya, supaya terlihat lebih mewah dan menarik. Pastikan kalian merollingnya hingga mulus dan terkunci ya di bagian bawahnya. Nah, jika kira-kira semuanya sudah habis, kalian tinggal mengistirahatkan adonannya tadi ya. Nah, ini kira-kira kalian mengistirahatkannya sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit, langsung saja kalian buka. Kalian tata-tata semua adonan ini hingga berjarak beberapa sentimeter ya, supaya saat kita memipihkannya nanti, ini tidak akan menempel satu sama lain, dan pada saat mengembang nantinya tidak akan menempel juga ya antara satu dan lainnya. Atur saja hingga berjarak, jika tidak muat kalian bisa memindahkannya ke tempat lain ya. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal memipihkan menggunakan gelas ataupun menggunakan mangkuk supaya adonannya bisa lebih lebar ya. Nah Sobat Recook, untuk caranya ini pastinya sangat gampang ya. Kalian tinggal menekannya hingga pipih hingga semuanya selesai ya. Nah, untuk harga jual sendiri, nah itu harganya kalian sesuaikan tergantung modal di daerah kalian ya. Kalian bisa menjualnya dengan harga per box atau harga per biji ya. Itu tergantung pesanan customer. Nah Sobat Recook, jika kalian rasa bentuknya kurang bulat, kalian bisa memipihkannya lagi menggunakan tangan ya, dan pastikan tangan kalian bersih. Dan kalian tinggal menekan-nekan bagian atasnya, lalu kalian rapikan hingga benar-benar rapi ya. Nah Sobat Recook, jika semuanya sudah rapi, kalian tinggal mengistirahatkan lagi seminimal 10 menit ya. Nah Sobat Recook, jika sudah 10 menit, kalian tinggal membuka adonan yang sudah kita istirahatkan tadi ya. Nah selanjutnya kalian bisa membolongi donat-donatnya menggunakan cetakan apa saja ya, bisa menggunakan squid atau menggunakan cetakan khusus pembolong donat ya. Nah, beri bolongan di setiap permukaan donat hingga semuanya merata.
Nah, jika kalian ingin donatnya mengembang dan tidak kempes di bagian tengahnya, kalian cukup menekan saja permukaan tengahnya itu, lalu baru kalian gunakan cetakan untuk memotong bagian tengahnya ya. Jika kalian tidak memiliki cetakan, kalian bisa menggunakan jari dan menekankan di bagian tengah-tengahnya ya, hingga terbentuk bolongan di permukaan donatnya ya. Nah Sobat Recook, jika semuanya sudah selesai, kalian tinggal menutup adonannya saja ya, karena selanjutnya kita akan memanaskan minyak. Nah sambil memanaskan minyak, kita tinggal menutupnya hingga donat yang sudah kita lubangi tadi bisa mengembang lagi ya. Nah Sobat Recook, selanjutnya kalian tinggal memanaskan minyak dengan api ukuran yang sangat kecil ya. Nah Sobat Recook, tujuan kita menggoreng dengan menggunakan api yang sangat kecil itu bertujuan supaya donat yang kita goreng nanti akan matang sempurna ya. Jika kira-kira minyaknya sudah panas, kita langsung saja memasukkan ke dalam minyak ya. Nah untuk proses penggorengannya, kalian tidak perlu terlalu sering membolak-balikan donatnya ya, karena jika kita sering membolak-balikan, nantinya minyaknya akan menyerap banyak. Nah Sobat Recook, bisa kita lihat sendiri ya, setelah kita memasukkan donatnya ke dalam minyak, pastinya donatnya ini akan terlihat sangat mengembang ya. Nah itu tandanya donat kita berhasil. Nah Sobat Recook, setelah semua donatnya kita masukkan ke dalam minyak, selanjutnya kita tinggal menunggu saja warnanya berubah agak sedikit kecoklatan ya. Dan ingat, jangan sampai terlalu golden brown, karena itu pastinya bakalan bikin donat kita seperti crispy gitu ya. Setelah kira-kira warnanya agak berubah, kita langsung saja membalikkannya ya. Nah ini kita membaliknya perlahan-lahan supaya tidak banyak minyak yang menyerap ya. Untuk proses membolak-balikan donatnya, kita hanya butuh satu kali membolak-balikannya aja ya. Jika sudah siap, kita hanya perlu menunggu warna yang sebelahnya lagi menjadi sedikit kecoklatan ya. Nah, jika kira-kira sudah matang, kita langsung saja angkat dan kita tiriskan ya. Nah ini dia hasilnya. Nah Sobat Recook, mohon maaf banget ya untuk proses pencelupan glaze-nya aku lupa videoin. Nah karena berhubung ini pesanan orang jadi agak sedikit buru-buru ya, dan ini dibantuin sama keluarga aku. Nah setelah kita memberi glaze, langsung aja kita taburi topping ya. Di sini aku pakai topping keju dan ada choco chips juga. Ini bisa kita mix sesuai selera kita dan sesuai kreativitas kita ya. Langsung aja kita hias secantik mungkin dan semenarik mungkin ya Sobat Recook. Untuk pemberian topping kali ini aku cuma videoin ini ya. Next bakalan aku lanjutin lagi untuk proses pencelupan glaze ataupun pemberian topping ya. Nanti aku bakalan share cara-cara menghias yang lainnya. Langsung pantau terus channel kita. Nah Sobat Recook, berhubung ini pesanan orang jadi buru-buru, ini selanjutnya bakalan dilanjutkan sama keluarga aku ya. Selanjutnya aku juga bakalan menghias yang varian matcha sama tiramisu ya. Aku pakai topping choco chip dan bakalan aku skip. Nah ini dia Sobat Recook untuk hasil donat kita ya. Nah ini untuk
pesanan dari customer aku. Udah siap aku packing-packing. Dan sahabat Recook, thank you for watching. Sekian video dari kita. Bye-bye.